Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Mungkin dukungan, supportan dari Anda selama ini setiap hari ini tidak pernah terputus ya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman semuanya gitu loh. Terutama bagi Anda yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung atau selalu dengan ikhlas hati gitu ya untuk mendukung channel ini. Oke, gini. Ini ada satu berita. Berita ini dari sindonew.com gitu ya. Jadi di sini dia menyebutkan 1.000.000 cara pinjol menagih hutang. Kali ini memalsukan email OJK. Ya. Padahal ini sudah lama sih terjadi. Dulu di video saya sebelumnya saya juga sempat membahas ini. Kata si debetur yang curhat kepada saya, dia akan menagih, si debt collectornya akan menagih barengan dengan orang OJK. Ya. Barengan dengan orang OJK katanya kan, sampai orang itu bertanya ke saya, bang gimana tuh bang, benar atau tidak itu si debt collector mau menagih tapi mau bawa orang OJK ya. Dan ini pantas dan cocok karena beritanya sudah ada terbit. Nanti beritanya akan saya munculkan di layar Anda nanti, tapi sebelum saya lanjutkan silahkan di support. Masih mau itu untuk mensupport atau mendukung channel ini. Ini 1.000.000 cara pinjol menagih hutang. Kali ini memalsukan email OJK. Tapi saya bukan itu judul yang ada Anda lihat di luar, tidak. Jadi saya bikinnya itu DC pinjol nekat memalsukan email OJK buat menagih debetur gagal bayar. Ya, tapi saya bilangin ini bukan nekat. Kalau OJK bilang kami baru tahu, ya berarti ya kita bisa ngutip. Mungkin selama ini pengaduan demi pengaduan yang dilontarkan oleh debetur itu tertimbun gitu loh. Saya yakin sudah banyak debetur yang mengadu tentang apakah benar. Mungkin dia sebatas minta konfirmasi, klarifikasi mungkin ya sama OJK, apa benar OJK ini ikut serta dalam penagihan seperti yang disebutkan oleh DC itu. DC sering kok asal ngomong, kami akan datang dengan orang OJK berbaring, kami akan datang dengan pihak polisi, kami akan datang dengan lawyer, ini segala macam. Itu kan banyak mereka manfaatkan dan demi manfaatkan. Tapi kalau untuk OJK sendiri ya, ataupun dari polisi sendiri, polisi juga telah menyampaikan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam backingan perusahaan-perusahaan, apalagi itu yang menyangkut mungkin menagih masyarakat mungkin ya. Tapi untuk kalimat yang lebih pasnya dari maksud perkataan saya, Anda boleh lihat di Google ataupun tanya langsung sama pihak polisinya juga boleh gitu loh, bahwa mereka tidak akan serta ikut dalam aksi-aksi yang dilontarkan oleh debt collector. Justru ini polisi lah sebenarnya yang akan membasmi debt collector yang nakal-nakal ini gitu ya. Dan kali ini kita tidak bahas itunya, tapi ini ada satu konfirmasi dari OJK bahwa OJK menyampaikan di sini mereka tidak akan terlibat baik itu dalam penagihan, menagih, mendatangi dan hal segala macam, ataupun mengkonfirmasi melalui email. Ya, di sini ada 1.000.000 cara menagih hutang, kali ini memalsukan email OJK, dan ini ditulis oleh Wahyudi Aulia Siregar, Kamis 27 Mei 2021. Ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya email atau surat elektronik. Ya, ini email atau surat elektronik atau surel palsu yang mengatasnamakan OJK. Imbauan itu diunggah OJK melalui akun resmi media sosial Instagram mereka pada Kamis 27 Mei 2021. Ya. Imbauan itu dikeluarkan seiring maraknya temuan surel tagihan meminta pembayaran pinjaman online. Nah, kan berarti ini marak gitu loh. Padahal video saya yang saya melontarkan bahwa kalau ada debt collector yang menagih mengatasnamakan OJK itu bohong. Kalau nggak salah saya bikin itu 2020 ya, video itu. Dan itu
DC itu sengaja menghalalkan segala cara karena mereka perhatikan gini. Dari mindset kita, dari cara berpikir kita itu ketakutan kalau nama kita dilimpahkan ke otoritas jasa keuangan dengan di BI checking, ya. Dan debt collector nyimak itu. Berarti hal yang ditakutkan oleh orang ini adalah ketika nama mereka akan ditekan untuk di blacklist, ya. Berarti dia ada satu cara gimana ini kita bisa menagih dan kita mendapatkan ini, sehingga terbitlah pikiran mereka bahwa mereka mengaku-ngaku bahwa mereka otoritas jasa keuangan gitu loh. Bagaimana soal tagihan Anda ini segala macam. Dulu waktu di video saya sampaikan, kalau ada OJK yang ikut serta dalam penagihan, berarti level mereka sudah turun. Yang biasanya mereka mengatur segi perbankan yang ada di Indonesia, sekarang mereka mengatur segi debetur yang ada di Indonesia. Kan nggak mungkin gitu loh. Ya, makanya saya bilangin kemarin-kemarin itu mungkin Anda boleh fallback lagi ya soal video saya, itu saya sudah bikin. Jadi di sini saya lanjutin dulu ya, nanti saya bahas lagi. Yang menggunakan alamat OJK. Imbauan itu dikeluarkan seiring maraknya temuan surel, tagihan meminta pembayaran pinjaman online atau tagihan lembaga jasa keuangan yang menggunakan alamat surel seperti alamat surel Humas OJK. Ya. Berarti surat elektronik yang mengatasnamakan Humas OJK. Dalam imbauan itu tegaskan bahwa alamat surel OJK yang resmi adalah humas@ojk.go.id. Ya. Yang asli itu cuman itu, humas@ojk.go.id. Ya, dan dia setelah mengkonfirmasi tidak akan mungkin ikut serta dalam menagih Anda, ikut serta membantu debt collector, ikut serta membantu perbankan dari segi kedebeturnya, nggak mungkin gitu loh ya. OJK juga menyatakan tidak pernah mengirim tagihan atau meminta pembayaran pinjaman online atau tagihan lembaga jasa keuangan lainnya. Ini sudah jelas ya, terang banget di sini bahwa OJK menyampaikan dia tidak akan pernah. Ini tidak akan pernah, ini tanda kutip, jangan bertanya lagi. Ya, bagi yang sudah mendapatkan chatan atau emailan yang mengatasnamakan OJK itu abaikan aja. Itu udah real, itu pemalsuan dan penipuan gitu ya. Jadi di sini masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap pihak yang meminta pembayaran atau sejumlah uang dengan mengatasnamakan OJK seperti yang tertulis di unggahan tersebut. OJK juga meminta masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi perihal OJK yang mereka terima ke kontak OJK 157 kontak 157 melalui telepon 157, layanan WhatsApp 081 157 157 dan 157, atau email konsumen@ojk.go.id. Ya, sudah jelas di sini. Berarti banyak cara yang akan dilakukan oleh debt collector ini. Bahkan memalsukan email OJK pun mereka berani gitu loh. Ya, hebatnya di sini. Cuman yang saya apain, kalau himbauan atau konfirmasi dari OJK kita cukup oke lah ya informasinya. Cuman hal seperti ini ukurannya tidak bisa kita biarkan gitu loh. Karena itu pencemaran nama baik satu lembaga ya, atau satu organisasi, atau tersebut itu sudah besar ya, atau apalagi itu OJK kelasnya, mereka yang mengatur sejak dilimpahkan dari BI ke OJK, mereka yang mengatur segi perbankan ini. Ya. Tapi kalau ada yang memalsukan email ini segala macam, ini jangan dianggap persoalan ini kecil gitu loh. Karena dampak buruknya sendiri itu pasti akan merembes ke otoritas jasa keuangan. Cuman itu aja, mungkin kedepannya mungkin OJK bisa mempersiapkan lagi cara-cara mengatasinya, cara-cara dari hal-hal ini supaya tidak terjadi lagi ke depannya. Jangan sampai nama baik dari otoritas jasa keuangan itu tercoreng cuma gara-gara orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan diri mereka otoritas jasa keuangan. Ya. Karena saya juga bingung, bukan bingung ya, karena juga saya perhatikan sebagian dari debetur itu mereka mempercayai akan hal itu. Ya. Karena kita paham banget orang-orang umumnya ya di Indonesia ini paling malas gitu loh update informasi yang berguna buat mereka. Mereka lebih sering update aplikasi atau update informasi yang nggak ada manfaatnya gitu loh. Ya, mungkin joget-joget entah ngapain itu juga nggak tahu ya. Tapi kalau informasi seperti ini kan sangat berguna ini, apalagi bagi diri kita gitu loh. Tapi inilah yang diabaikan. Mungkin saya paham, atau mudah-mudahan, atau kita berdoa aja gitu ya. Semoga saja OJK mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi hal ini. Karena ini akan banyak dan pasti akan sering disalahgunakan dengan hal-hal seperti ini. Dan saya yakin di luar sana masih banyak orang-orang yang akan percaya
meskipun sudah dikonfirmasi sebelumnya. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja. Mudah-mudahan dari teman-teman yang menonton hari ini jangan ketakutan lagi kalau ada tagihan yang mengatasnamakan OJK, mereka akan datang dengan orang OJK, dengan pokoknya Anda nggak usah percaya gitu loh. Ya, yang penting tetap berusaha, tetap bekerja, jangan pernah panik, jangan pernah stres, lengkapi kebutuhan Anda, kalau bisa jangan ngutang lagi ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.